Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Komisioner PPK Kecamatan Gandusari, yang terhormat Kepala Desa beserta 3 pilar Desa Jajar, yang terhormat PPS dan Sekretariat beserta jajarannya, yang terhormat PKD Desa Jajar, yang terhormat calon KPPS Desa Jajar beserta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini bisa melaksanakan pelantikan KPPS Desa Jajar dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Semoga kita semua tetap dalam kesehatan dan pelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami selaku pembawa acara memandu acara pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara Desa Jajar, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020, hari Senin tanggal 23 November tahun 2020. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang bertugas dipersilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan SK KPPS oleh PPS. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek nomor 3-KP-TT/KPT-13-Romawi 11-2020 tentang penetapan dan pengangkatan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Jajar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek menimbang dan memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang penetapan dan pengangkatan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Jajar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. Menetapkan dan mengangkat kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Jajar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, kelompok penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama merupakan penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek
dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 di tingkat tempat pemungutan suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas kelompok penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Trenggalek untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020 dengan besaran honorarium Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebesar Rp650.000 dan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara sebesar Rp600.000. Masa kerja anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara tersebagaimana dimaksud dalam diktum pertama berlaku 1 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 23 Desember tahun 2020. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek sebagai laporan. Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 18 November tahun 2020 atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Jajar. Kata-kata pelantikan yang akan disampaikan oleh PPS. Dengan memanjat puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Senin, tanggal 23 bulan November tahun 2020, saya, Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Jajar Kecamatan Gandusari, atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, dengan resmi telah melantik saudara sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek nomor 353-KPT-013-KPU-KP-Romawi 11 tentang penetapan dan pengangkatan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Jajar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan pada saudara semuanya. Pengucapan sumpah janji. Calon KPPS yang akan dilantik mengambil tempat. Diikuti anggota KPPS dimohon berdiri. Ketua PPS dan rohaniawan mengambil tempat. Sebelum saudara mengucapkan sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia bersumpah? Bersumpah dengan cara agama apa? Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini
adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini di samping disaksikan oleh sendiri-sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, perlu disadari bahwa sesungguhnya hakikat sumpah ini juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu maha mengetahui apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhanlah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas kewajiban saya sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020. Demi tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Ketua PPS dan Rohaniawan kembali ke tempat. KPPS dimohon duduk kembali. Pembacaan fakta integritas oleh perwakilan KPPS kepada yang bertugas mengambil tempat. Fakta integritas kelompok penyelenggara pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020 adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan, ada harapan besar dari rakyat agar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 terselenggara dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, negara, dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini, Senin tanggal 23 bulan November tahun 2020, bertempat di Desa Jajar, saya, anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. Dengan ini, menyatakan janji kepada rakyat selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, secara profesional, efektif, dan efisien. 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek dalam pemilihan serentak lanjutan tahun 2020
yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek dengan sungguh-sungguh, terbuka, dan penuh tanggung jawab. 3. Memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada peserta pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara. 5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pemilihan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsial, non-partisan, dan adil. 6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil bagi peserta pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020. 10. Membantu KPU Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek tahun 2020. 11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur, dan adil. Apabila kami melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administratif, dan dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dilanjutkan penandatanganan fakta integritas disaksikan PPS. Kepada PPS dan perwakilan KPPS kembali ke tempat. Sambutan Kepala Desa Jajar kepada yang terhormat Bapak Imam Mukaryanto Edi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata wala sultana illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PPS Desa Jajar beserta Sekretariat, yang saya hormati 3 pilar Desa Jajar, dan juga PDL, keliru toh, Panwas Desa, PKD Desa Jajar, Mas Budi Hirman, juga semua anggota KPPS yang baru dilantik yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini
kita telah bisa melaksanakan serangkaian acara dalam rangka pelantikan anggota KPPS Desa Jajar. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua panitia pemilu baik PPS, sekretariat, KPPS, 3 pilar Desa Jajar dan semua warga desa di dalam masa pandemi COVID ini mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir batin, diparingi pikiran yang terang, hati yang lapang, rezeki yang barokah melimpah, diparingi istiqomah, selamat dunia, selamat akhirat, amin Allahumma. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa bangga dan terenyuh tadi ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya saksikan barisan berpakaian hitam dan putih, muda-muda, semangatnya luar biasa. Ada rasa aura positif yang luar biasa yang saya rasakan. Beda dengan pertemuan-pertemuan yang lain, kali ini saya merasakan keseriusan panjenengan di dalam rangka mengawal demokrasi pemilu kada Kabupaten Trenggalek di Desa Jajar. Dan saya bangga pada kesempatan kali ini KPPS mayoritas adalah anak-anak muda milenial di usia di bawah 50 tahun. Gitu. Ini sungguh kebanggaan bahwa untuk membangun desa, ya panjenengan nanti ke depan. PPS Yonom, sekretariatnya juga, dan apalagi KPPS, ini juga saya lihat ada sekitar 10 orang yang masih baru, nggih. Yang masih baru sama sekali, dereng pernah dados panitia. Ada yang 2 kali mayoritas, nggih. Oh, yang 2 kali sekitar 10, sebaliknya yang mayoritas adalah yang masih baru. Meskipun baru, inilah kesempatan panjenengan untuk berlatih, melayani masyarakat, mensukseskan pesta demokrasi pemilu kada ini. Laksanakanlah kegiatan di KPPS panjenengan nanti. Sebagaimana tadi sudah dilantik, jenengan sudah disumpah dan janji, nggih mboten? Tadi sudah menyampaikan fakta integritas, ya laksanakan itu. Jangan lupa nanti di KPPS-nya dilaksanakan kegiatan wong jenenge cah nom itu yang inovatif. Jangan kalah dengan desa-desa yang lain. Saya rasa panjenengan punya inovasi bagaimana agar masyarakat nanti bisa maksimal melaksanakan hak pilihnya. Jangan sampai ada satupun yang tidak bisa melaksanakan hak pilihnya di Desa Jajar. Siap KPPS? Siap mengawal semuanya? Kita upayakan siapapun yang jompo, yang siapapun harus proaktif kita layani untuk bisa memilih hak pilihnya. Kecuali memang tidak menggunakan hak pilihnya. Karena memilih untuk tidak memilih juga boleh. Akan tetapi kita menolak untuk golput. Kalau jenengan jadi panitia, kita harus menolak untuk golput. Oke? Oke. Jangan sampai karena kesibukan menjadi panitia nanti lupa tidak nyoblos. Nyoblosnya jangan berulang-ulang, harus sah. Oke? Saya harapkan nanti Desa Jajar dari DPT sebanyak 2.324. 2.325. Nanti saya harapkan kalau bisa 100% bisa menggunakan hak pilihnya, terpotong yang pergi atau sedang merantau. Jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya, berarti kalau pemilu di Desa Jajar secara persentase kita lihat maksimal, inilah KPPS-nya luar biasa, PPS-nya luar biasa. Jangan sampai melempem, jangan sampai tidak bisa mengagregasi, tidak bisa menggerakkan warga kita untuk memilih. Berarti kalau tidak memilih, apalagi memilih hanya karena uang, berarti PPS dan KPPS gagal melaksanakan tugasnya. Oke?
Inilah tugas kita bersama mengawal demokrasi. Saya yakin dan percaya insya Allah Jajar akan lebih baik. Jajar akan lebih baik, Jajar akan lebih baik ke depan. Oke? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Salam Jajar Kumriga. Jajar Kumriga. Tiji tibe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa kepada yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan ma huwa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma yassir lana umurana umratini wa dunya wal akhirah. Marhadul qulubina wa fi dinina wa dunyana. Allahumma shif'ana minal bala wal waba wal fitan wal khamam mimma la yakshifuna. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal jasadi wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasani. ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الخزي والخرج. اللهم اكرمنا منك نور الفهم واخرجنا من ظلمات الفهم وارزقنا فهمنا وخذ المفترين الهام الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعط السلام منك السلام اليك وسلام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan pembekalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menyampaikan sebagai pembekalan awal sebelum kita nanti BIMTEK nggih. Bahwasanya pesta demokrasi nanti akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Ngaten nggih. Terus di Desa Jajar itu ada 7 TPS. TPS 1 bertempat di rumah Bapak Sumarno, Bapak RT 1 Pak Komar. Kemudian TPS 02 berada di rumah Bapak Haji Supardi, RT 3. TPS 3 berada di rumah Mas Abidin Fauzi di RT 7. Kemudian TPS 4 berada di rumah Ibu Muyanti, RT 10. TPS 5 berada di rumah Bapak Musaid, RT 19. TPS 6 di rumah Bapak Warji, RT 11. TPS 7 berada di rumah Bapak Wanmiono di RT 17. 17 apa 16? 17 Pak. 17 nggih, 17. Nggih, ngaten sebagai gambaran awal. Terus nanti insya Allah panjenengan semua selamat ya. Maaf tadi, selamat. Panjenengan sekarang sudah menjadi anggota kelompok panitia pemungutan suara yang insya Allah nanti tanggal 28 panjenengan nanti dirapit di Ponkesdes, ngaten, di Balai Desa, ngaten nggih. Nanti jadwal lebih lanjut menyusul, ngaten. Apakah per TPS dibuat jadwal ataukah bagaimana? Terus seperti yang sudah disampaikan Pak Lurah tadi bahwa DPT Desa Jajar ada
2.325 pemilih. Ngaten, nggih. Terus lagi panjenengan sekarang sudah menjadi kelompok penyelenggara, nggih, penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati. Kami menyampaikan bahwa panjenengan nanti harus netral. Kita sebagai penyelenggara harus netral dalam pemilihan bupati dan wakil bupati ini. Ngaten nggih. Terus nanti untuk yang baru, jadi KPPS itu ada 7, KPPS 1, KPPS 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nanti juga ada 2 gastip, petugas ketertiban. Karena kita sekarang berada di masa seperti ini, nggih, masa pandemi, nanti tatanan baru adalah kita harus mematuhi protokol kesehatan. Mangke panjenengan sebagai penyelenggara kita harus wajib di situ memakai masker, terus face shield, nggih Bu nggih. Terus nanti pemilih ketika mau masuk ke TPS itu juga diwajibkan memakai masker. Ngaten, nggih. Kita tidak boleh membawa HP digunakan untuk ketika nyoblos itu di foto, itu tidak boleh, ya, itu tidak boleh. Dan apalagi ya, terus nanti gini, KPPS 1 itu adalah ketua. KPPS 1 itu ketua, nanti tugasnya gambaran awal saja, ketua itu memimpin sebelum pemilihan dan pemungutan suara. KPPS 2 dan KPPS 3 itu nanti sebagai pembantu ketua, jadi membantu menulis kartu suara. Di kartu suara itu nanti kan ada desa dan lain, nama TPS-nya dan lain sebagainya. Itu membantu menulis itu, dan KPPS 1 ketua itu tanda tangan. Kita sekarang di masa pandemi tidak ada stempel, hanya tanda tangan saja. Terus nanti KPPS 4 dan 5 itu yang berada di depan, berada di daftar hadir, itu KPPS 4 dan 5. Nanti KPPS 4 dan 5 inilah yang mengecek apakah pemilih itu sudah lengkap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker. Terus nanti disuruh memakai sarung tangan plastik. Kalau panjenengan sebagai penyelenggara memakai sarung tangan medis, tetapi kalau pemilih memakai sarung tangan plastik. Nanti memakainya sebelum pemilih tanda tangan daftar hadir. Jadi sebelum pemilih tanda tangan daftar hadir, pemilih disuruh memakai sarung tangan plastik terlebih dahulu. Setelah itu nanti panjenengan sama ketua itu diberikan surat suara, itu harus dicek, tidak boleh rusak, sobek atau apapun, atau sudah tercoblos, harus dibuka sebelum diberikan kepada pemilih. Setelah itu memilih di tempat yang sudah disediakan. Ada nanti KPPS 6 di sana yang menunggu. Jangan-jangan nanti setelah dicoblos lupa dibawa pulang, dimasukkan ke dalam saku. Jadi KPPS 6 tugasnya mengontrol surat suara harus dimasukkan ke kotak suara. Jadi menjaga kotak suara. Sama lagi nanti KPPS 6 ini disediakan baju hazmat. Gunanya untuk nanti jika ada pemilih yang sakit, semaput tiba-tiba, itu panjenengan memakai baju hazmat sebelum menolong. Kalau sudah sembuh baru bisa menyoblos, seperti itu. Atau nanti ada pemilih yang sakit, sakit tapi pengen nyoblos di rumah. Nah, itu kita juga harus siap untuk mengawal, begitu ya. Jadi kalau sakit itu juga wajib dilayani kalau mau menyoblos, seperti itu, memberikan hak suaranya. Kemudian KPPS 6 ini
Setelah memasukkan kotak suara, pemilih nanti melepas sarung tangan plastiknya, disuruh menaruh di tempat sampah yang sudah disediakan. Nanti di barang-barang kotak suara yang akan panjenengan dapatkan nanti di TPS itu ada tempat sampahnya, letaknya di sebelahnya KPPS 6, ditaruh di situ. Setelah itu KPPS 7 adalah memberikan tinta. Jadi tintanya nanti tinta tetes. Gitu ya. Jangan sampai tidak mau. Ya. Jangan sampai tidak mau. Nanti yang membantu mengecek sebelum masuk ke TPS itu mulai dari harus cuci tangan, pakai masker, itu adalah gastip. Gastip itu tidak boleh masuk di area TPS, berada di depan, membantu mengontrol pemilih. Ngaten, itu gambaran awalnya saja. Nanti penjelasan lebih rinci akan kami jelaskan. Kita belajar bareng-bareng di BIMTEK yang insya Allah tanggal setelah setelah rapid, insya Allah setelah rapid. Ya, nanti selain tatanan pemilihan itu juga beda lagi dengan waktu pemungutan suara. Ketika sudah selesai sampai nanti jam 1 sampai selesai itu kan untuk pemungutan suaranya itu sudah beda lagi nanti tugasnya. Dan nanti KPPS 2 dan 3 ini wajib mengisi sertifikat surat suara dan lain sebagainya. Nanti ada plano dan lain sebagainya. Nanti kita belajar bareng-bareng. Itu hanya gambaran awal saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk gambaran awal. Jangan lupa jaga kesehatan nanti sebelum kita rapid. Jangan sampai batuk pilek, takut atau khawatirnya nanti kita reaktif begitu ya. Jadi kita jaga kesehatan, prinsipnya itu jaga kesehatan dan juga keselamatan. Gitu ya, kemana-mana pakai masker, jaga jarak. Jadi nanti di TPS kita sebagai penyelenggara enggak boleh maskernya itu dilepas, nggih. Sumuk dilepas enggak boleh, nggih. Atau diketarakne irunge juga enggak boleh. Jadi harus dipakai dengan standar protokol kesehatan. Begitu. Mungkin itu, kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.